Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aurelia dengan NPM 2461090 dari kelas manajemen K3. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis pengelolaan keuangan pada stand bisnis Tapilang di Bazar FEB UM Metro untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Bazar UMKM FEB UM Metro merupakan kegiatan yang dimanfaatkan mahasiswa untuk menjalankan usaha sekaligus melatih kemampuan kewirausahaan. Melalui observasi ini, saya menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan usaha dilakukan secara langsung, melalui dari modal usaha, biaya produksi, biaya jual, arus kas usaha, hingga perhitungan break-even point atau BEP. Stand yang saya observasi bernama Tapilang yang menjual makanan dan minuman ringan dengan harga terjangkau. Nama usaha yang saya observasi adalah Tapilang. Untuk produk yang dijual terdiri dari tahu mercon, pisang lumer, dan teh telang. Harga tahu mercon dan pisang lumer adalah Rp2.000 per pieces, sedangkan teh telang dijual dengan harga Rp5.000 per cup. Target konsumennya adalah mahasiswa dan pengunjung bazar karena produk memiliki harga yang murah dan cocok dijadikan camilan. Modal usaha Tapilang berasal dari modal pribadi dan iuran anggota kelompok. Total modal awal yang digunakan sebesar Rp500.000. Total tersebut digunakan untuk bahan baku tahu mercon sebesar Rp120.000, bahan baku pisang lumer sebesar Rp100.000, bahan telang sebesar Rp50.000, kemasan dan perlengkapan sebesar Rp50.000, sewa stand sebesar Rp100.000, dan transportasi serta biaya lainnya sebesar Rp80.000. Jadi total keseluruhan modal usahanya adalah Rp500.000. Perhitungan biaya produksi dilakukan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan produk. Untuk biaya produksi tahu mercon per piecesnya adalah tahunya sebesar Rp500, cabai dan bumbunya sebesar Rp400, minyaknya sebesar Rp300, dan kemasan sebesar Rp300. Rumusnya, biaya produksi sama dengan seluruh biaya dijumlahkan. Jadi, Rp500 ditambah Rp400 ditambah Rp300 ditambah Rp300 menjadi Rp1.500 per pieces. Itu adalah biaya produksi tahu mercon per pieces. Untuk biaya produksi pisang lumer per piecesnya, pisangnya sebesar Rp700, coklat dan toppingnya sebesar Rp500, minyaknya sebesar Rp200, dan kemasan sebesar Rp100. Maka, biaya produksinya adalah Rp700 ditambah Rp500 ditambah Rp200 ditambah Rp100 menjadi Rp1.500 per pieces untuk biaya produksi pisang lumer. Untuk biaya produksi teh telang, bunga telangnya sebesar Rp1.500, gulanya sebesar Rp500, es batu dan airnya sebesar Rp500, cup dan sedotannya sebesar Rp1.000. Maka biaya produksinya adalah Rp1.500 ditambah Rp500 ditambah Rp500 ditambah Rp1.000 menjadi Rp3.500 per cup. Untuk harga jual ditentukan berdasarkan biaya produksi ditambah keuntungan yang ingin diperoleh. Tahu mercon dan pisang lumer dengan rumus harga jual sama dengan biaya produksi ditambah keuntungan. Jadi, Rp1.500 ditambah Rp500 menjadi Rp2.000. Jadi, harga jual tahu mercon dan pisang lumer sebesar Rp2.000 per pieces. Teh telang, harga jualnya adalah Rp3.500 tambah Rp1.500 menjadi Rp5.000. Jadi harga jual teh telang adalah Rp5.000 per cup. Selanjutnya adalah analisis arus kas. Berdasarkan hasil observasi, total pemasukan usaha selama bazar sebesar Rp700.000, sedangkan total pengeluarannya sebesar Rp500.000. Rumus laba usahanya adalah laba sama dengan total penjualan dikurangi total pengeluaran. Maka labanya adalah Rp700.000 dikurangi Rp500.000 menjadi Rp200.000. Jadi usaha Tapilang memperoleh laba sebesar Rp200.000 selama bazar berlangsung. Analisis BEP per unit, break-even point atau BEP, digunakan untuk mengetahui titik imbas usaha. Rumusnya adalah BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel.
Diketahui biaya tetapnya sebesar 100.000 dengan harga jual 5.000, biaya variabelnya sebesar 3.500, maka BEP per unitnya adalah 100.000 dibagi 5.000 dikurangi 3.500 menjadi 100 dibagi 1.500 adalah 66,6 atau dibulatkan menjadi 67 produk. Artinya, usaha harus menjual minimal 67 produk agar tidak mengalami kerugian. Untuk analisis BEP rupiah, rumusnya adalah BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual. Maka 100.000 dibagi 1 kurang 3.500 dibagi 5.000 menjadi 100 dibagi 1 dikurangi 0,7 sama dengan 100 dibagi 0,3 menjadi 333.333 rupiah. Artinya, usaha harus memperoleh penjualan minimal sebesar 333.333 agar mencapai titik imbas. Untuk pengelolaan keuangan, keuntungan usaha digunakan kembali untuk tambahan modal usaha dan membeli bahan baku. Kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, harga bahan baku yang naik, yang kedua, penjualan yang tidak stabil, dan yang ketiga, persaingan dengan stand lain. Strategi yang digunakan adalah yang pertama promosi melalui media sosial, yang kedua menjaga kualitas produk, dan yang ketiga membuat tampilan stand lebih menarik. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi, usaha Tapilang memiliki pengelolaan keuangan yang cukup baik, mulai dari pengelolaan modal, penentuan harga jual, hingga perhitungan laba usaha. Produk yang dijual memiliki harga terjangkau dan cukup diminati konsumen. Selain itu, usaha ini memperoleh laba sebesar Rp200.000 selama bazar berlangsung, sehingga memiliki peluang untuk terus berkembang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.